Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar anak-anak. Masih bersama dengan Ibu dalam materi matematika. Di semester ini kita akan mulai dengan materi kaidah pencacahan. Sebelum kita melanjutkan pada materi kita, ada yang perlu diketahui kompetensi dasar pada materi ini. 3.25 yaitu menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Kemudian 4.25 menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat menemukan konsep aturan perkalian dengan teliti, menjelaskan perbedaan permutasi dan kombinasi dengan tepat, kemudian terampil menerapkan konsep atau prinsip permutasi dan kombinasi dalam penyelesaian masalah dengan cermat. Nah, kalian pernah tidak ketika ingin belajar kelompok ke rumah teman, ternyata langit mendung, tampak gelap, bahkan angin bertiup lebih kencang dari biasanya? Kemudian kalian berpikir kemungkinan besar sebentar lagi turun hujan nih. Nah, tanpa disadari sebenarnya kalian telah menerapkan teori peluang loh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita pelajari aturan perkalian dan faktorial dalam teori peluang. Ya, yang pertama adalah aturan perkalian. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua dapat terjadi dalam N cara, maka pasangan kejadian dapat terjadi seperti rumus ini. Aturan perkaliannya M dikalikan dengan N cara. Tadi M-nya adalah kejadian pertama dan N-nya adalah kejadian kedua. Prinsip ini dapat digeneralisasikan untuk memasukkan banyak kejadian yang dapat terjadi dalam N1, N2, N3, dan sebanyak NK cara. Banyaknya K kejadian dapat terjadi dalam N1, N2, N3, dan NK cara. Ya, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh yang diberikan. Kiki mempunyai 3 celana berwarna hitam, biru, dan merah, serta mempunyai 4 kaos berwarna biru, merah, kuning, dan merah muda. Berapa banyak pasang cara Kiki memilih celana dan baju? Kita lihat kejadian pertama kita lambangkan dengan N1, yaitu untuk celana. Celana karena ada 3 warna maka sama dengan 3. Kemudian untuk kejadian kedua kita lambangkan dengan N2. Nah, kaos, di sini kaos memiliki 4 warna yaitu biru, merah, kuning, dan merah muda. Banyak pasang cara Kiki memilih celana dan baju adalah kita tinggal mengalihkan 2 buah kejadian ini, maka N1 dikali N2 sama dengan 3 dikali 4. Maka ada 12 cara bagi Kiki untuk memilih celana dan baju. Faktorial, dalam matematika faktorial dari bilangan asli N adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan N. Faktorial ditulis sebagai N tanda seru dan disebut N faktorial. Bentuk dari faktorial ini yaitu, lihat pada rumus atau formula faktorial, N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dan seterusnya sampai N dikurangi N tambah 1. Dimana untuk 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Sehingga untuk 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1, hasilnya 2. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1, hasilnya sama dengan 6. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Dan seterusnya seperti itu. Untuk memudahkan, mari kita lihat contohnya. Tentukan nilai dari ini ya, 10 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 4 faktorial.
Jawabannya adalah, kita tahu bahwa 10 faktorial itu adalah 10 dikali 9, dikali 8, dikali 7, dan seterusnya sampai 1. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. 8 faktorial artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dan seterusnya sampai 1. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Nah, jika kita ingin mempersingkat, kita dapat mencoret di bagian penyebut dengan pembilang yang faktorialnya sama. Maka kita dapat membuat 10 faktorial itu menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial. Sehingga 8 faktorial yang ada di atas itu bisa dicoret dengan faktorial di bagian penyebut yang bawah. Kemudian kita buat 4 faktorialnya itu menjadi 4 dikali 3 faktorial. Sehingga 3 faktorialnya juga bisa dicoret dengan di bagian atas. Hasilnya, di atas tinggal 10 dikali 9 sama dengan 90, dan di bagian penyebut bawah yaitu 4. 90 per 4 dapat kita sederhanakan menjadi 45 per 2. Permutasi. Setelah belajar aturan perkalian dan faktorial dalam teori peluang, sekarang kita akan lanjut belajar mengenai permutasi. Permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari n unsur, diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Permutasi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen juga. Jika ada unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah, kita lambangkan permutasi dengan P, kemudian N dari N unsur, maka caranya adalah sama dengan N faktorial, atau boleh kita menggunakan notasi yang lainnya dalam bentuk seperti ini, permutasi N dari N unsur sama dengan N faktorial. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita lihat contohnya. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, dari 5 bendera yang ada berarti N-nya sama dengan 5. Maka banyak susunan bendera yang mungkin, yaitu 5 faktorial berdasarkan rumus yang di sini. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 120 cara. Jenis yang kedua yaitu permutasi n elemen. Tiap permutasi terdiri dari R unsur dari n elemen dengan R-nya kurang dari sama dengan N. Jadi untuk semua bilangan positif N dan R dengan R-nya kurang dari sama dengan N, banyaknya permutasi dari N objek yang diambil R objek pada satu waktu adalah, ini notasinya, P, R dari N unsur, atau boleh kita menuliskan dengan notasi yang lain seperti ini, maupun seperti ini sama saja, maka N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Jadi dalam permutasi ini syaratnya adalah urutan sangat diperhatikan. Contohnya, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia. Adalah, di sini banyaknya siswa ada 8, maka ini misalnya dibuat N sama dengan 8. Sedangkan ada berapa objek? Di sini ada 3 objek, ketua, sekretaris, dan bendahara, maka ini R-nya sama dengan 3. Cara mencarinya menggunakan rumus yang sudah ditulis di atas. P, R dari N unsur yang ada, maka N faktorial per N dikurangi R faktorial. Karena N-nya 8 dan R-nya 3, kita ganti. Substitusikan ke dalam rumus, 8 faktorial ini boleh kita buat menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kenapa menggunakan 5 faktorial tidak sampai dengan 1? Karena di bagian penyebut ada 8 dikurangi 3 itu menghasilkan 5 faktorial. Sehingga untuk mempermudah kita bisa mencoretnya di bagian penyebut dengan di bagian pembilang. Lebih hemat sehingga kita hanya cukup mengerjakan 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara.
Baik, yang ketiga adalah permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Rumusnya adalah permutasi dari K1, K2, K3 sebanyak KT unsur dari N unsur yang ada, maka rumusnya adalah N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial sampai dengan KT faktorial. Dengan N-nya adalah banyaknya elemen seluruhnya, K1 adalah banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 adalah banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, sampai nanti KT, yaitu banyaknya elemen kelompok T yang sama. T-nya di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh, banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah, kita perhatikan bahwa dari kata basa-basi ini terdiri dari 10 huruf, di mana huruf B-nya, yaitu kelompok 1, ada 2, kemudian kelompok 2 yaitu huruf A ada 3 buah, kelompok 3 ini huruf S-nya ada 4, kemudian kelompok 4 huruf I-nya ada 1. Maka untuk mencari permutasinya dari N unsur ini, menggunakan P 10,2,3,4,1 kita substitusikan ke dalam rumus yang sudah ada di atas. Maka caranya adalah 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 1 faktorial. 10 faktorial dapat kita jabarkan dalam bentuk 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa kita berhenti sampai 4 faktorial? Karena kita bertujuan untuk mencoret dengan 4 faktorial yang ada di bagian penyebut. Jadi bagian penyebut kita hanya mengurangikan 2 faktorial menjadi 2 kali 1, 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, dan 1 faktorial sama dengan 1. Setelah itu kita akan dapatkan, kita kalikan semuanya yang ada di atas kecuali 4 faktorial, dibagi dengan kita kalikan yang ada di bawah kecuali 4 faktorial, hasilnya menjadi 12.600 cara. Yang keempat adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Nah, notasinya adalah P siklis dari N unsur yang ada. Rumusnya adalah N dikurangi 1 faktorial. Contohnya, dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, ini adalah jenis dari siklis ya, jadi melingkar. Contohnya ada 5 orang anggota keluarga yang akan duduk di meja yang bundar. Diminta mencari untuk cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut. Kita masukkan ke dalam rumusnya di mana N-nya 5. Maka 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 24 cara. Yang terakhir adalah permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur. Rumusnya adalah permutasi N sama dengan N pangkat K. Contohnya, banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah banyak susunan 3 bilangan berarti bilangannya ratusan. K-nya sama dengan 3. Banyak angka yang akan disusun, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka N-nya sama dengan 6. Banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah permutasi 6. Sama dengan 6 pangkat 3. Sama dengan 216 susunan. Baik, setelah kita mempelajari tentang permutasi, di mana syaratnya adalah urutannya sangat diperhatikan, maka lawannya di sini adalah kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. Notasinya bisa ditulis seperti ini, C, R dari N unsur,
Atau juga dapat menuliskannya dalam notasi seperti ini, sama saja. Untuk semua bilangan positif n dan r, dengan r kurang dari sama dengan n, r kurang dari sama dengan n. Banyaknya kombinasi r objek yang diambil dari n objek pada waktu yang sama, yaitu, nah ini rumusnya, n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial dikali r faktorial. Untuk memperjelas akan ditampilkan contoh dari soal kombinasi. Yang pertama, banyak cara memilih pemain inti sebuah tim basket dari 9 orang adalah sebuah tim basket terdiri dari 5 orang. Jadi R-nya sama dengan 5. Pasti untuk mau mengambil pemain inti itu berarti harus ada 5 orang. Kemudian banyaknya orang yang dapat dipilih N berarti sama dengan 9. Maka banyaknya cara memilih pemain inti sebuah tim basket tersebut adalah kombinasi dari 5 unsur, kombinasi 5 unsur dari 9 unsur yang ada. Sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Di bagian pembilang, 9 faktorial dapat kita uraikan menjadi 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Di bagian penyebut, 9 dikurangi 5 faktorial itu 4 faktorial, dikalikan dengan 5 faktorial. Nah, ini 5 faktorial di atas dengan di bawah bisa kita coret, sehingga sisanya di atas tinggal 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6. Sedangkan di bagian penyebut, 4 faktorial diuraikan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasilnya menjadi 126 cara. Contoh yang kedua. Dari 4 penyanyi sopran dan 5 penyanyi alto akan dipilih 4 orang pengurus paduan suara. Berapa banyak pilihan berbeda yang diperoleh jika dipilih 2 orang penyanyi sopran dan 2 orang penyanyi alto? Jawabnya, nah di sini karena ada double kombinasi ya, kombinasinya. Yang pertama untuk yang penyanyi sopran akan diambil 2 orang dari 4 orang penyanyi sopran yang ada, maka kombinasi 2 dari 4 unsur yang ada dikalikan dengan penyanyi alto mengambilnya 2 orang dari 5 orang yang ada, maka kombinasi 2 dari 5 sama dengan, masukkan ke dalam rumus kombinasi, 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian dikalikan dengan bagian penyanyi alto, 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, penjabaran dari 4 faktorial di atas, kemudian dibagi dengan 4 kurangi 2, 2 faktorial, dikali dengan 2 faktorial. Boleh dicoret yang ini. 5 faktorial dibuat menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. 5 kurangi 2 itu 3 faktorial, dikali dengan 2 faktorial. 3 faktorial yang atas dengan yang bawah dapat dicoret, sehingga hasilnya tinggal 5 kali 4 dibagi 2. Sehingga nanti hasil akhirnya menjadi 60 cara. Baik, akhirnya kita sudah sampai pada slide penghujung. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan tekankan kembali bahwa permutasi dengan kombinasi penggunaannya memiliki beberapa ciri. Ketika kita ingin menggunakan permutasi, maka dilihat dalam bentuk soalnya, jika pengambilan unsurnya harus memperhatikan urutan, artinya ketika kita mengambil urutan pertama, kedua, dan ketiga, dan kita ubah susunannya akan merubah makna, maka ini adalah urutannya sangat diperhatikan. Kita berarti harus menggunakan permutasi. Tetapi ketika kita ingin mengambil unsur, kemudian urutannya tidak diperhatikan, baik orang pertama, kedua, maupun ketiga, kita acak kembali, tidak ada maknanya, maka itu menggunakan kombinasi. Jadi ada cirinya dalam beberapa soal, kapan kita menggunakan permutasi dan kapan kita menggunakan kombinasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semangat, salam belajar. Mari kita berlatih soal dari lembar kerja yang disediakan gurumu.